Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku biaya aktivitas. Pertama-tama ada pengertian dari perilaku biaya. Apa sih perilaku biaya? Perilaku biaya itu adalah ukuran bagaimana perubahan dalam proses bisnis tertentu dapat memengaruhi biaya. Misalnya, jika kita bekerja dengan manajer proyek untuk melihat berapa banyak biaya setiap tahap alur kerja sebelum tujuan selesai. Secara keseluruhan, ini adalah mekanisme pengendalian biaya yang digunakan oleh pengusaha untuk menemukan cara terbaik untuk bekerja dalam batas anggaran departemen untuk memenuhi tujuan bisnis dan keuangan. Selanjutnya, ada pertanyaan mengapa mengetahui perilaku biaya itu penting? Karena seorang manajer keuangan atau pemilik bisnis perlu memahami perilaku biaya saat membuat anggaran tahunan. Mengetahui hal ini, kemungkinan manajer untuk menentukan terlebih dahulu apakah ada biaya yang akan turun atau naik, seiring dengan perubahan aktivitas bisnis. Selanjutnya ada jenis-jenis dari perilaku biaya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap atau biaya yang tidak berubah dengan tingkat aktivitas dalam kisaran yang relevan. Biaya ini akan dikenakan bahkan jika tidak ada unit yang diproduksi, misalnya beban sewa, biaya penyusutan, garis lurus, dan lain-lain. Karakteristik dari biaya tetap sendiri yaitu yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dalam jangka pendek. Yang kedua, diperlukan margin yang cukup untuk mengimbangi biaya tetap. Yang ketiga, biaya tetap yaitu dialokasikan di bawah dasar penyerapan akuntansi biaya. Selanjutnya ada klasifikasi biaya tetap menurut perilakunya. Biaya tetap yaitu biaya yang timbul sehubungan dengan berlakunya waktu dan dalam batas-batas tertentu cenderung tidak terpengaruh oleh fluktuasi tingkat aktivitas. Bisnis yang berjalan harus memiliki fasilitas fisik dan organisasi untuk digunakan. Hal ini menyediakan kapasitas untuk memproduksi dan menjual. Biaya berkelanjutan untuk memiliki kapasitas yang dikeluarkan untuk mengantisipasi aktivitas masa depan disebut dengan biaya kapasitas. Untuk analisis biaya, biaya tetap dapat diklasifikasikan yaitu yang pertama, biaya yang dikomit atau committed cost. Yang kedua, kebijakan dan biaya terkelola atau bisa disebut dengan policy and manage cost. Yang ketiga yaitu biaya diskresi atau discretionary cost. Yang kedua dari biaya yaitu ada biaya variabel. Biaya variabel sendiri yaitu berubah secara proporsional dengan tingkat produksi. Ini berarti bahwa total biaya variabel meningkat ketika lebih banyak unit diproduksi dan menurun ketika lebih sedikit unit yang diproduksi. Karakteristik dari biaya variabel sendiri yaitu yang pertama, semua biaya seperti biaya produksi, administrasi, penjualan, dan distribusi diklasifikasikan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel dibebankan ke biaya produksi dan biaya tetap tidak dibebankan pada biaya produksi. Semua biaya tetap tersebut diambil sebagai biaya berkala dan dibebankan ke dalam laporan laba rugi tahunan tersebut pada saat terjadinya. Barang jadi dan barang dalam proses dinilai dengan mengambil biaya produksi variabel saja, yaitu yang terakhir memiliki metode perhitungan keuntungan. Yang ketiga ada biaya campuran atau biaya semi variabel, memiliki sifat biaya tetap dan biaya variabel karena adanya komponen variabel dan tetap di dalamnya. Contohnya yaitu biaya telepon, karena biasanya terdiri dari komponen tetap seperti sewa saluran dan biaya langganan tetap, serta biaya variabel dan dibebankan per menit. Contoh lainnya yaitu biaya pengiriman yang memiliki komponen tetap, biaya penyusutan truk, dan komponen variabel biaya bahan bakar. Metode pemisahan biaya campuran, yaitu dengan cara dapat menambahkan proporsi biaya tetap dalam total biaya tetap dan proporsi biaya variabel dan total biaya variabel, yaitu dengan metode yang pertama yaitu ada metode grafis. Dengan metode grafis kita menggambar garis grafik biaya semi variabel dengan mengambil output pada sumbu X dan total biaya semi variabel pada sumbu Y.
Setelah ini, kita melakukan penilaian dan memilih titik di mana akan menjadi biaya tetap kami dalam biaya semi variabel. Setelah ini, kita menggambar garis yang paling cocok. Baris ini menunjukkan biaya tetap yang tidak akan berubah setelah mengubah output. Yang kedua yaitu dengan menggunakan metode poin tinggi dan poin rendah. Dengan metode ini dapat menghitung total penjualan dan total biaya pada tingkat produksi tertinggi. Kemudian dapat juga menghitung total penjualan dan total biaya pada tingkat produksi terendah. Karena biaya dari semi variabel sendiri memiliki biaya variabel dan biaya tetap, yaitu dengan rumus biaya variabel atau biasa kita sebut dengan B. Rumusnya yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi aktivitas tertinggi dikurang aktivitas terendah. Perkirakan tingkat biaya tetap. Biaya tetapnya atau bisa kita sebut dengan A yaitu biaya total dikurangi dengan biaya variabel. Yang ketiga ada metode analisis. Dengan metode ini, akuntan biaya melakukan beberapa analisis untuk membagi biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Setelah ini, ia menghitung biaya tetap pada tingkat itu yang dianalisis. Misalnya, seorang akuntan biaya mengatakan bahwa dalam total biaya semi variabel mungkin ada 30% biaya tetap dan 70% biaya variabel. Sekarang, total biaya semi variabel akan dibagi atas dasar ini. Jadi, tingkat produksi meningkat, proporsi biaya variabel akan meningkat pada tingkat yang sama, tetapi biaya tetap tidak akan berubah. Yang keempat yaitu ada metode tingkat aktivitas. Dengan metode ini, yaitu dengan cara membandingkan dua tingkat produksi dengan jumlah pengeluaran di tingkat ini, biaya variabel akan dihitung dengan metode tingkat aktivitas sama dengan perubahan biaya semi dikurang variabel dibagi perubahan volume produksi. Dan yang kelima ada metode kuadrat terkecil, yaitu metode statistik di mana kami menggunakan metode ini untuk menghitung garis yang paling cocok. Metode ini didasarkan pada persamaan linier Y sama dengan MX ditambah C. Y adalah total biaya, X adalah volume output, dan C adalah total biaya tetap. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus perilaku biaya. Berikut adalah contoh penerapan analisis perilaku biaya menggunakan produksi smartphone sebagai contoh biaya variabel. Setiap unit smartphone yang diproduksi membutuhkan kartu SIM seharga 12 US dollar. Jika Anda mengalihkan jumlah unit yang ingin Anda produksi dengan 12, maka Anda akan mendapatkan total biaya diproduksi. Dalam hal ini, 100.000 kartu SIM yang diproduksi dikalikan dengan 12 dolar per unit sama dengan 1.200.000 dolar dalam biaya produksi. Angka ini memberikan perkiraan jika ingin memproduksi lebih banyak unit dengan menghitung biaya dapat melacak menggunakan metode aktivitas lain untuk mengarah pada produksinya seperti tenaga kerja dan penjualan. Selanjutnya yaitu untuk biaya tetapnya. Contohnya, menyewa fasilitas untuk memproduksi kartu SIM seharga 1.500.000 dolar. Biaya ini akan muncul sebagai garis lurus pada grafik karena biaya sewa konsisten setiap bulan. Dapat juga dihitung seberapa scalable perusahaan tergantung pada seberapa banyak yang ditetapkan untuk memproduksi kartu SIM. Misalnya, jika Anda menurunkan harga biaya tetap per unit, maka Anda akan meningkatkan produksi unit jika Anda memprioritaskan ketersediaan kartu SIM untuk umum. Yang ketiganya yaitu ada contoh biaya campuran atau semi variabel. Memiliki gedung manufaktur untuk membuat kartu SIM memiliki total biaya campuran. Misalnya biaya tetap gedung ini adalah 250.000 dolar per tahun dan utilitasnya adalah 300 dolar per penghuni dan 150 karyawan bekerja di kantor ini. Perhitungannya akan terlihat yaitu 295.000 dolar dikurangi 250.000 dolar biaya tetap ditambah 300 dolar dibagi penghuni dikali 150 penghuni. Selanjutnya yaitu ada tips untuk mengelola perilaku biaya. Ada banyak faktor yang harus dipersiapkan untuk mengelola perilaku biaya untuk organisasi. Yang pertama yaitu mengikuti langkah-langkah proses alur kerja. Yang kedua, ketahui jenis perilaku biaya yang akan Anda tangani. Yang ketiga, hitunglah total biaya perilaku untuk menentukan apakah itu sesuai dengan anggaran. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, yang pertama,
Berdasarkan perilakunya, dilihat dari hubungan antara total biaya dengan faktor pemicu biaya atau biasa disebut dengan cost driver. Biaya secara mendasar dapat dikelompokkan sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, dalam melakukan analisis biaya, pemahaman atas karakteristik biaya tersebut dalam kaitannya dengan jumlah total biayanya sangat menentukan untuk memilah apakah tersebut menunjukkan karakteristik sebagai fixed cost atau variable cost. Dan yang terakhir yaitu pengidentifikasian dan pengelompokan biaya berdasarkan pelakunya menjadi titik kritis dalam aktivitas analisis perilaku biaya. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.